Soulmate of God, senang kita ketemu di sore hari ini. Saya sambil tersenyum melihat saudara. Saya yakin dimanapun saudara berada, kita juga tersenyum. Kita bersuka cita, kita diberikan kekuatan, kita berikan kesehatan sampai dengan detik ini, hari ini. Saudara yang muda, mari kita semangat untuk didewasakan. Saudara yang dewasa, semangat berjiwa muda. Kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar akan firman Tuhan. Jangan lupa setiap Sabtu jam 5 sore ibadah IDM GWP Semangat Sawahan. Dan juga setiap hari Rabu ada komsel, kita belajar mendalami akan firman Tuhan lebih dalam. Dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan dengan pendidikan sekolah Alkitab yang cukup. Sehingga kita bisa belajar. Dan ada caring connection untuk bisa mengkonekkan kebutuhan saudara, kebutuhan anak muda. Kita bisa belajar, kita bisa menggali, kita bisa sharing. Bertatap muka melalui Zoom. Mari kita akan mulai ibadah sore hari ini. Tetap semangat. Get ready. Let's go. God bless you. Soulmate of God, selamat sore, selamat kita beribadah kembali di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan membawa hati kita, membawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, hatiku mau menyembahmu Tuhan, jiwaku merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, hatiku mau menyembah. Hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus.
menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan segenap hatiku dan kekuatanku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami rindu menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus Kau Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang hidup, Kau Tuhan kami, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu, sebab Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah. Katakan kami menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan mengalir atas hidup kami dalam ibadah kami sore hari ini. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi saya ingin menyapa saudara-saudara semua, shalom. Oke, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, sebab Dia suka cita kita. Haleluya. Dalam
Tuhan kita, sebab Dia Allah memberikan kita sukacita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang menguatkan hidup kita. Karena kita percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena kita percaya hidup kita, masa depan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita mengatakan, Bapakku percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi kita pujikan pujian dari Allah, kita katakan, takkan ragu ku berjalan Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku percaya sebab Engkau besertaku. Oh,
setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu tertanam baik dalam hidup kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pengurapan baru terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Soulmate of God. Masih tetap dalam kabar yang luar biasa. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Soulmate of God, setiap kita dalam hidup ini pasti memiliki harapan. Entah mungkin yang kita harapkan adalah harapan yang sederhana, atau kita punya harapan yang luar biasa. Mungkin kita punya harapan untuk hari ini, atau kita memiliki harapan untuk hari depan. Dan harapan kita itu mungkin ada yang sudah terwujud, atau mungkin juga ada yang belum terwujud. Atau Soulmate of God pernah mengalami memiliki harapan yang sederhana, ya, kita memiliki harapan A kecil misalnya, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang ternyata lebih dari harapan kita. Kita berharap A kecil, tetapi ternyata kita mendapatkan A besar, sesuatu yang lebih istimewa dari yang kita harapkan. Ya, setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang harapan kita. Dan saat sore hari ini kita akan belajar ya dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang laki-laki ya mengalami sesuatu, menerima sesuatu yang lebih dari harapannya. Kita sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita tidak akan langsung membaca semuanya, kita akan membaca perbagian. Ya, pertama kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang kedua. Dalam perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ya, di sini diceritakan ada seorang laki-laki. Ya, kalau namanya seorang laki-laki, tentunya dia memegang tanggung jawab yang lebih besar. Di dalam keluarga biasanya menjadi tulang punggung itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki memegang tanggung jawab yang besar. Ya, tetapi diceritakan di sini seorang laki-laki ini dikatakan lumpuh sejak lahirnya. Ya, dalam terjemahan yang lain mengatakan laki-laki ini lumpuh dari sejak dalam rahim ibunya. Ya, jadi kalau sekarang mungkin zaman modern itu semua bisa dicek melalui USG. Ya, di USG sudah bisa kelihatan kira-kira anak ini sehat atau anak ini akan cacat. Ya, mungkin semuanya itu sudah bisa dideteksi. Dan ini dikatakan laki-laki ini sudah lumpuh sejak dari rahim ibunya. Ya, secara fisik ya laki-laki ini menderita. Ya, dia tidak bisa mandiri. Ya, dikatakan tiap-tiap hari ya ia harus diusung, diletakkan dekat gerbang bait Allah. Jadi harus ada orang yang mengusung dia. Ya, dia tidak bisa mandiri. Hidupnya sangat tergantung kepada orang lain. Ya, hidupnya tidak bisa mandiri secara fisik, dia menderita. Bahkan mungkin bukan secara fisik saja, tetapi secara mental orang ini juga menderita. Mungkin dari lingkungan keluarganya dia dianggap sebagai aib, ya, dia dianggap sebagai orang yang memalukan ya dari keluarga, ya, dari orang Yahudi sendiri. Kalau lihat ada orang yang mengalami cacat, ya, orang Yahudi kalau lihat orang cacat itu selalu akan ya langsung menjudge. Ya, siapa yang berdosa ini? Dia atau orang tuanya? Ya, orang itu akan langsung dianggap kena hukuman karena dia berdosa. Ya, orang yang cacat tidak boleh masuk di dalam bait Allah.
ya karena dianggap najis. Ya, jadi hanya di dekat pintu, ya, di dekat pintu gerbang, tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Ya, jadi secara agama, secara mental, ya, secara fisik dia menderita. Coba kita lihat contoh lain. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ya, jadi orang akan selalu beranggapan siapa yang berdosa. Ya, orang yang buta sejak lahirnya, orang langsung berpikir siapa yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya. Nah, begitu juga dengan orang lumpuh ini, pasti orang akan berpikir, wah ini kena hukuman Tuhan nih. Ya, tetapi dalam versi Allah, ya orang ini tidak kena hukuman, orang ini tidak berdosa, dia atau orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui orang itu. Begitu juga si orang lumpuh ini, Tuhan hendak menyatakan pekerjaannya yang dahsyat melalui orang lumpuh ini. Dan itu yang akan kita pelajari saat sore hari ini. Jadi di sini ceritanya ada seorang laki-laki yang menderita secara fisik, juga secara mental. Mungkin di dalam hidupnya dia tidak punya harapan yang besar. Harapannya setiap hari hanyalah menerima sedekah dari orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kita lihat ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi setiap hari itu harapan si orang lumpuh ini tidak besar-besar. Dia tidak berharap mungkin punya rumah tangga yang bahagia, dia berharap tidak mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Setiap hari harapannya hanya sedekah dari orang yang akan masuk ke bait Allah, termasuk Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke dalam bait Allah. Ya, dia berharap sedekah. Sedekah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang untuk orang miskin, dan itu pasti jumlahnya juga tidak banyak. Ya, dia berharap mendapat sesuatu, ya, entah emas atau perak. Ya, waktu itu alat pembayarannya adalah ya berupa emas atau perak. Ya, dia berharap Petrus dan Yohanes memberikan uang emas atau uang perak buat dia dari orang-orang. Dia juga berharap sedekah untuk dia bisa makan, ya, untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu saja harapannya setiap hari, sedekah dari orang. Dia tidak punya harapan yang besar, termasuk juga pada Petrus dan Yohanes. Ya, dia berharap hanya mendapatkan sedekah. Ya, tetapi di ayat 6a dikatakan Petrus dan Yohanes bilang, ya, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, Petrus dan Yohanes adalah seorang rasul yang bekerja sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, jadi mungkin ya untuk harta mereka mungkin kurang atau bahkan tidak ada. Ya, dan ini dikatakan orang lumpuh ini berharap dapat sedekah, uang emas atau uang perak dari Petrus dan Yohanes. Ya, tetapi Petrus dan Yohanes katakan emas dan perak tidak ada padaku. Ya, dia tidak bisa dapatkan itu dari Petrus dan Yohanes, tetapi dia akan menerima sesuatu yang lebih luar biasa dari apa yang dia harapkan. Kita lihat ayat yang ke-6. Ya, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, Petrus dan Yohanes memang tidak punya harta, tetapi mereka punya kuasa. Dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, memang harus ditegaskan demi nama Yesus Kristus, karena pada waktu itu ada orang-orang lain yang melakukan penyembuhan dengan menggunakan nama ilah lain. Ya, sehingga di sini Petrus mau setiap orang yang hadir pada waktu itu tahu siapa sesungguhnya yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi harus didemonstrasikan bahwa demi nama Yesus Kristus, ya, bukan karena nama yang lain. Dan apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki
dan mata kaki orang itu. Dikatakan seketika itu juga, tidak menunggu beberapa jam, tidak menunggu besok, tidak menunggu beberapa bulan. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan orang lumpuh itu seketika itu juga, saat itu juga. Jadi apa saudara? Ya, yang dia bayangkan, yang dia harapkan dari Petrus dan Yohanes, dia mendapatkan sedekah, mendapatkan uang emas atau uang perak, ya, tapi yang dia terima kesembuhan. Dan ini benar-benar more than expected, ya, sungguh lebih luar biasa. Kesembuhan nilainya jauh lebih besar daripada sedekah. Kesembuhan nilainya jauh lebih besar dibanding dengan emas atau perak. Karena apa? Kesembuhan menghilangkan penderitaan dan rasa malu dalam diri orang lumpuh ini. Kesembuhan menjadikan orang lumpuh ini punya harga diri. Dan kesembuhan ini anugerah Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan emas atau perak, ya, sesuatu yang luar biasa yang didapatkan oleh si orang lumpuh ini, lebih daripada yang dia harapkan. Yang dia harapkan hanya sederhana, dia berharap sedekah, tetapi dia mendapatkan kesembuhan yang membuat dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa, ya. Itu anugerah Tuhan yang benar-benar tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, di situasi sekarang ini kita lihat situasi COVID-19, ya, itu tidak lihat orang miskin atau orang kaya. Orang yang punya banyak uang sekalipun, ya, kalau terpapar COVID-19 ada juga yang meninggal. Sekalipun dia orang kaya, orang yang punya banyak uang, uangnya tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, jadi hidup ini benar-benar adalah anugerah Tuhan. Itu yang melebihi harta di dunia ini. Nah, dan itu anugerah yang besar itu dialami oleh si lumpuh ini, lebih daripada emas atau perak yang diharapkan. Ya, respon si lumpuh kita lihat Kisah Rasul 3 ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ya, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya, dia berjalan kian kemari, ya, dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Akhirnya sekarang dia bebas, dia bisa masuk ke dalam bait Allah, dia sudah sembuh. Ya, dia berjalan, dia melompat-lompat ingin menunjukkan, ini loh, aku sudah sembuh. Ya, dia memuji Allah. Ya, dia menunjukkan kepada semua orang dia sudah mengalami mujizat yang luar biasa, dan dia memuji Allah karena dia tahu siapa yang menyembuhkan dia. Ada ucapan syukur yang begitu luar biasa dari diri si lumpuh ini. Dia sudah mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya, satu pemulihan yang luar biasa. Dan kita lihat orang lumpuh ini mengalami pemulihan hidup, ya, fisiknya dia pulih dan hidupnya juga pulih. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi begitu dia melompat-lompat, orang langsung bilang, nah, ini kan yang biasanya duduk di dekat pintu gerbang. Ya, orang langsung mengenali dia dan mereka takjub, mereka tercengang melihat orang yang biasanya lumpuh cuma minta sedekah, sekarang dia bisa bangun, berdiri, melompat-lompat memuji Allah. Ya, orang-orang takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, sekarang hidupnya dipulihkan, dia menjadi sarana kesaksian, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dulu hidupnya tidak punya harga diri. Orang mengenal dia hanya si lumpuh, ya, yang duduk di gerbang indah minta sedekah. Ya, hidupnya mungkin terintimidasi dengan celaan orang. Dia berdosa, dia terkutuk, dia lumpuh, dia kena hukuman. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah bekerja mengadakan mujizat, hidup orang ini berubah menjadi sarana kesaksian. Dia menjadi suatu cerita yang viral, mungkin cerita yang mengherankan. Orang itu langsung terkenal, dan yang terkenal adalah kuasa Tuhan yang sudah bekerja menyembuhkan dia. Ya, saya percaya Soulmate of God, kuasa Tuhan yang bekerja pada si orang lumpuh ini masih sama sampai saat ini. Kuasa Tuhan
juga sanggup memulihkan apapun keadaan kita hari ini. Ya, mungkin hari ini kita mengalami sesuatu seperti si lumpuh ini, ya, kita merasa diri kita lumpuh, kita tidak berdaya, kita tidak punya harapan yang besar dalam hidup kita. Kita mungkin merasa hidup kita ya terintimidasi, kita merasa kita tercela, kita merasa kita berdosa, kita lumpuh, ya seakan kita tidak bisa bangkit lagi. Tetapi percayalah, kuasa Tuhan yang menyembuhkan si orang lumpuh ini juga sanggup memulihkan hidup kita. Bagaimanapun lumpuhnya hidup kita hari ini, bagaimanapun tidak berdayanya hidup kita hari ini, mungkin karena dosa yang membelenggu kita, tapi kalau kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita yang terpuruk, kita bisa diubahkan menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Asalkan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya, jadi hidup kita itu harus berharap sesuatu yang lebih besar, pemulihan hidup kita. Jangan hanya melulu kita itu mengharapkan materi dari Tuhan. Ya, materi itu memang salah satu bagian dari pemberian Tuhan. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih luar biasa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi di sini apa artinya? Perak atau emas itu tidak bisa membayar keselamatan kita. Yang bisa membayar keselamatan kita adalah Yesus. Dia membayar dengan nyawanya, dia membayar dengan darahnya. Jadi jangan sampai tertukar, ya. Jangan sampai kita tukar keselamatan kita itu hanya karena harta dunia. Harta dunia tidak bisa membeli keselamatan kita. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi jangan sampai hidup kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal ini justru kita tukar hanya karena harta dunia, hanya karena emas atau perak. Ya, ada banyak orang yang menjual Yesus hanya karena harta dunia, hanya karena emas atau perak. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, soulmate of God. Hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jangan sampai menukarnya hanya karena emas atau perak. Kita perlu uang, ya, pasti kita juga perlu. Tetapi jangan sampai perlu uang berubah menjadi cinta uang sampai kita kehilangan cinta kita akan Yesus. Jangan sampai cinta uang membuat kita juga kehilangan cinta kita akan sesama kita. Ya, ada banyak orang yang karena cinta uang sudah tidak peduli lagi sesamanya, dia melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Ya, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, soulmate of God di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sanggup memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Ya, lebih dari sekedar materi Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sama dengan orang lumpuh ini. Ya, ada yang lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar emas atau perak. Ya, yaitu yang lebih daripada itu adalah pemulihan, ya, kesembuhan, mujizat. Ya, itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Pemulihan hidup kita, rohani kita, ya, rumah tangga kita. Tuhan mau pulihkan itu semuanya. Ada banyak cerita orang punya banyak harta, orang punya banyak kekayaan, tetapi merasa masih tidak bahagia. Orang yang di luar Tuhan masih merasa tidak bahagia walaupun dia punya segalanya. Kenapa? Karena ada yang belum pulih di dalam hidupnya, di dalam jiwanya, di dalam rohaninya, ya, atau mungkin dia tidak memiliki Tuhan di dalam hatinya. Dan itu yang Tuhan mau berikan buat kita semuanya. Ya, ada yang lebih luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau soal materi, kita ingat janji Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu berbicara tentang apa yang akan kita makan, akan apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau minum, ya, apa yang akan kita makan, minum, pakai, sandang, pangan, papan, semuanya itu Tuhan sediakan. Tapi tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, sore hari ini kita belajar dari si orang lumpuh.
Ya, bagaimana seorang lumpuh yang hanya mengharapkan sedekah, ternyata dia menerima lebih dari harapannya dan sesuatu yang lebih sempurna, yaitu kesembuhan, pemulihan, perubahan. Ya, si lumpuh sudah mengalami kesembuhan, si lumpuh sudah mengalami perubahan hidup. Dia yang terpuruk sekarang dia menjadi sarana kesaksian, hidupnya sudah dipulihkan dan sekarang dia bisa berbuat apa saja karena kakinya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan menyiapkan pemberian yang lebih besar buat si lumpuh ini. Soulmate of God, bagi setiap kita saat sore hari ini yang mendengar berita firman Tuhan ini, kadang mungkin dalam kehidupan kita punya sebuah harapan, ya, namun harapan itu mungkin tidak diberikan buat kita. Ya, kita berharap sesuatu tapi itu tidak ada buat kita, tidak diberikan buat kita. Jangan terburu-buru marah kepada Tuhan, jangan terburu-buru putus asa, jangan terburu-buru kecewa dengan Tuhan. Tapi kita tetap percaya kalau harapan kita tidak Tuhan berikan, ya, tidak ada buat kita, kita tetap percaya Tuhan sedang menyiapkan pertolongan, Tuhan sedang menyiapkan pemberian yang terbaik buat kita, yang lebih sempurna buat kita, yang lebih dari harapan kita. Dan semua yang Tuhan berikan buat kita itu pasti jauh lebih baik buat kita semuanya. Tuhan yang tahu hidup kita, Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Ya, jadi tetap percayakan seluruh harapan kita pada Tuhan. Ya, apapun harapan kita serahkan pada Tuhan. Kalaupun harapan kita sebagai manusia ini belum terwujud, kita tetap percaya Tuhan sedang menyediakan pertolongan dan pemberian yang terbaik, yang jauh lebih dari harapan kita, jauh lebih baik, bahkan yang terbaik buat hidup kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini dengan sebuah pujian. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu memberikan yang lebih daripada yang kami pinta. Engkau memberikan lebih dari sekedar harapan kami yang fana ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi hidup kami Tuhan. Engkau menjadikan hidup kami lebih indah, Engkau menjadikan hidup kami lebih berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan yang saat ini punya harapan tetapi kami belum mendapatkan apa yang kami harapkan. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak marah kepada Tuhan, tapi kuatkan kami untuk kami tetap bersyukur apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan sedang menyediakan pertolongan-Mu, Tuhan sedang menyediakan mujizat yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Jauh lebih baik daripada harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami selalu bersyukur dan selalu mengatakan Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Mungkin itu sesuai harapan kami atau tidak sesuai dengan harapan kami Tuhan. Biar kami tetap bersyukur, tetap mengagungkan Tuhan, dan mengatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, tolong kami Tuhan, kuasa-Mu sanggup bekerja memulihkan kami dari setiap keterpurukan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau sangat baik. Ini setiap kami Tuhan, tolong firman-Mu supaya tertanam di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah melalui media yang ada. Tuhan pakai kami Tuhan, supaya menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, kami memperoleh hikmat dan pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Semangat. From every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Oh, Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Katakan people from every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Katakan we worship
forever.